Geografis Pedukuhan Mredo, kalau dilihat dari kota provinsi tingkat 1 atau dilihat di tingkat 2 atau kabupaten. Kebetulan di Pedukuhan Mredo itu kan Kelurahan Bangunarjo, perbatasan dengan tingkat 1 dan tengah-tengah antara tingkat 1 dan tingkat 2. Jarak jauhnya sekitar 3 sampai 5 kiloan ke titik 0 provinsi dan ke titik 0 tingkat 2. Kalau berbicara secara resmi, itu belum ada yang menjarahkan atau yang mencatat, walaupun itu tidak tercatat dan tidak terbentuk secara resmi, tepatnya sekitar tahun 50-an juga. Karena melihat sejarah, Pedukuhan Mredo itu sebenarnya berdirinya bersamaan dengan kelurahan juga. Otomatis kelurahan berdiri kan Mredo juga. Kelurahan Bangunarjo itu meliputi dari 4 kelurahan. Dulu kalau orang tua bicara Manjo Turuk, Man itu Saman, Manjo itu Wojo, Pongoto, terus Juruk. Nah, Mredo itu adalah masuk di kelurahan Juruk waktu itu. Sekarang menjadi Kringpat. Kringpat itu meliputi Pedukuhan Demangan, Pedukuhan Juruk, Pedukuhan Mredo, dan Pedukuhan Gata. Sekarang sudah jadi satu menjadi Bangunarjo. Mredo adalah masuk di Kringpat itu. Perkembangan infrastruktur di masing-masing pedukuhan sudah luar biasa kemajuannya, terutama fisik, jalan, apapun yang ada di Pedukuhan Mredo dengan tidak infrastruktur saja sebenarnya kan itu sangat maju sekali. Sekarang sudah ada SMA, ada TK Pertiwi, ada PAUD Pelangi, dan banyak sekali sebenarnya perkembangan yang ada di Pedukuhan Mredo. Tidak ada suatu tantangan yang berarti. Rata-rata yang diperlebar untuk pengembangan jalan itu rata-rata yang dikorbankan adalah kas desa. Contoh banyak sekali yang kita menggunakan fasilitas kas desa itu untuk jalan, untuk TK itu dulu kas desa, untuk SMA dulunya kas desa. Artinya sebenarnya kalau tantangan nggak ada, asalkan untuk kemaslahatan umum. Kegotrengan masih ada, tergantung kita untuk menggerakkannya. Itu kalau dulu masih kesadaran untuk gotong royong masih cukup besar. Asal-usul saking Mredo niku asalipun saking tokoh ingkang naminipun Mas Maredo niku putra saking Putgale. Dados nak Mredo niku asline nggih Maredo ngoten lho, dadine mboten Mredo ning Maredo asline to. Wong Jawa niku lek ngarani Mredo. Niku asline nak Maredo asline niku. Terus digawe Mredo niku sing gampang. Mandura Rejo niku nggih peputra niku Mas Maredo niku. Dados tokohipun nggih namung niku. Dusun Mredo menika wonten ingkang naminipun Danyang nggih riyin niku dianggepipun niku lek ngarani Danyang. Danyang niku naminipun Nurya Igana. Lha wonten niku wonten sendangipun. Sendang niku nggih bening banget banyu niku nggih adus. Lah niku wone dipungontoni sawah niku. Kilen
legen niku nganti rampung ya. Sakniki gandeng pun model anyar ngeten niki dadi buku ngoten niku. Jane niku nek digedhuk niku mangpangat asline niku mangpangat ngoten niku janten. Oh niku kula sik tesih teng mriku nah kula kan bangun to. Nggih do mboten anu ten. Niku sing pone kan dibenteng ngoten kan gambar lho barang. Nek saniki pun mboten nonton dibongkar nggih kali adi ponakan kula tapi asline ngoten niku. Kula niku manggon teng mriku puluhan taun. Niku wong pedang ket kula cilik niku pun nonton niku. Yang paling apik niku saking Kidul Karangaden niku nomor 1 lho. Niku paling bagus niku ngene Baloran. Niku biasane nek omong ngeten iki nggih dibeli apa nggih wayangan nggih ketoprak nggih pun macam-macam lah niku kesenian saged dibarengi. Nek saplok Mbah Lurah pun mboten wonten. Kuwi lomba napa-napa kan nggih Baloran niku sejarah ngoten. Di tradisi tujuan Bredo mriki ingkang utama menika nggih dipun naminipun nyadran. Nyadran niku cara dene biru walidan utawa ngirim leluhur. Niku kanggo eling-eling pindah kenapa nanti. Mboten nonton jane kelingan kalih. Niku makom mriku jenenge makom Maredo niku ngoten. Bejane pun nggih memengaruhi nggih niku sapa nang yakinaken wijang menika tiyang niku badhe sedo. Mangke nek sedo nggih teng kuburan niku Kuwi bareng ana ayam tentrem, sehat sedayanipun, napa citatanipun sedherek ingkang karang taruna utawi panjenengan sedaya mugi-mugi napa ingkang dados sediane panjenengan Gusti Allah ngabulaken wonten ing napa kersane panjenengan Gusti Allah ngabulaken. Tanggal 7 Mei 2002 itu Ermiva, secara resmi nama Ermiva. Tapi sebelumnya memang sudah ada Karang Taruna, tapi namanya masih pakai RW kalau nggak salah, karena dulu ada RW. Terus sekarang RW nggak ada, diganti kepala dusun, terus jadi Ermiva. Oke, untuk Karang Taruna Cakrawala sendiri itu dibentuk sebenarnya kita sendiri kurang tahu karena yang sebelumnya juga kurang tahu, tapi mungkin lebih tepatnya di tahun 1990. Karang Taruna Cakrawala di RT 02 ini terbentuk di tanggal 1 Maret 2008. Oke, untuk program yang rutin kita lakukan itu mungkin di bulan Ramadan. Setelah itu setelah bulan Ramadan ada Syawalan. Setelah itu mungkin yang paling lagi ada di bulan Agustus ya, paling lomba 17. Kalau untuk kegiatan atau program dari RT 02 sendiri dari Karang Taruna itu ada di bank sampah namanya itu, tapi mungkin sayangnya dari beberapa bulan ini kegiatan itu nggak berjalan lagi dikarenakan apa ya, mungkin ada anggota yang sibuk dengan kuliahnya, sibuk dengan bekerjanya, jadi untuk meluangkan waktu kegiatan itu sulit. Tapi apa ya, untuk saat ini saya sebagai ketua mengusahakan untuk kegiatan ini bisa berjalan lagi. Nggak ada program utama sih sebenarnya, karena kita setiap tahun ganti program. Oke, jadi untuk tingkat partisipasi warga dan pemuda cukup baik ya, cukup antusias juga, karena juga mungkin dari para pemuda dan masyarakat tentunya pengen selalu aktif dan pengen selalu bersama lah. Partisipasinya sangat mendukung ya. Tapi ada beberapa masalah-masalah kecil, tapi itu ya cuma segelintir masalah yang sebetulnya karena kita masalah kecil kita hilangkan, masalah besar kita kecilkan. Jadi untuk partisipasi sangat mendukung sejauh ini. Kita selalu menegaskan kalau kita itu hidup di lingkungan masyarakat. Jadi setidaknya kita harus ikut berpartisipasi
dari kalangan mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, kita harus selalu ikut membantu mereka. Kayak semisal yang belum lama kita ada kegiatan gotong royong mengaspal jalan, kita juga ikut membantu mereka. Tantangan Karang Taruna di Cakrawala sendiri itu mungkin terjadi di masa-masa sekarang ya, kayak regenerasinya nih dari tua-tua yang ke muda-muda. Nah sekarang kebanyakan tuh banyak yang muda-muda ataupun yang masih sekolah. Jadi tantangan kita emang benar-benar kita harus ngasih ilmu tentang tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilakukan sebagai Karang Taruna itu sendiri. Tantangan khususnya adalah karena kita menggabungkan antar warga RT 03 dan RT 04 itu menjadi tantangan tersendiri karena kadang bentrok acara dan lain-lain. Untuk mengatasinya kita biasanya mengadakan pertemuan antara tokoh RT 03 dan tokoh RT 04. Untuk tantangan khusus pasti ada mbak setiap tahun, dan hampir sering untuk mengatasi permasalahan. Contohnya salah paham antar anggota itu sering. Untuk mengatasinya kita selalu berusaha untuk cari jalan keluarnya sih mbak. Tapi kalau mungkin kepepetnya kita udah pusing untuk cari jalan keluar sendiri, pasti kita cari minta saran ke anggota-anggota yang mungkin udah non-aktif tapi anggota yang pasif gitu. Untuk koordinasi dengan pemerintah itu cukup baik antara pemuda dan RT ya, khususnya sama kepala dusun. Untuk kelurahan ada beberapa juga anggota kita yang ikut dalam anggota Karang Taruna kelurahan, jadi cukup baik. Untuk koordinasi Karang Taruna dengan beberapa tingkatan elemen di masyarakat ini cukup baik, dan mungkin dari pemerintah ataupun mungkin dari RT atau kelurahan dan sebagainya itu cukup mendukung. Ada kegiatan yang mungkin melingkup kelurahan atau kedudukan, kita selalu diinformasikan dari Bapak RT. Jadi Bapak RT mungkin dapat informasi dari kedudukan, nanti diinformasikan lagi ke anggota Karang Taruna. Setelah itu kita rapatkan lagi dengan anggota Cakrawala dan lain-lain. Contohnya mungkin di hari ulang tahunnya Kelurahan Bangunarjo itu kan tahun kemarin itu ada karnaval. Jadi karnaval antar kebutuhan itu kita juga dapat informasinya dari Bapak RT, terus kita rapat. Setelah rapat di internal Cakramas, nanti kita rapatkan lagi di rapat bapak-bapak sama ibu-ibu gitu. Gimana caranya kita sebagai Karang Taruna nyesuaiin di perkembangan zaman ini? Tentunya yang pertama kita harus menyaring yang baik dan yang buruk. Tentunya buat yang baik itu tetap harus kita lanjutin, dan yang negatif tentunya harus kita cegah. Kita merekrut anggota-anggota baru, lalu kita mintai istilahnya apa pendapatnya supaya Karang Taruna ini tidak monoton. Jadi bertanya kepada anggota baru apa idenya untuk event selanjutnya atau program selanjutnya supaya tetap mengikuti zaman. Samping itu sosmed sih, sosial media. Selalu mengikuti organisasi Karang Taruna dari wilayah-wilayah lain. Jadi kita nggak mau ketinggalan dari mereka. Contoh mereka bisa ini, kita juga harus bisa. Jadi setidaknya kita juga ikut berusaha untuk mengikuti zaman juga nih, karena kalau zaman sekarang pasti beda sama zaman dulu. Karena kalau mungkin zaman sekarang bisa ibaratkan
Gen Z gitu loh, Pak. Jadi kita harus bisa menyesuaikan juga sama yang zaman sekarang, masa-masa sekarang terus gimana, karena saya yakin zaman sekarang, masa sekarang sama dulu pas awal terbentuknya Katramas itu pasti beda gitu. Favorit sih nggak ada ya, karena kita bikin event atau program itu ya nggak monoton, jadi per tahun itu beda. Jadi misal tahun ini ada karnaval, nanti besok senam, terus nanti selanjutnya ada jalan sehat, jadi nggak ada. Terus untuk liburan juga nggak terlalu sering juga, tidak ada kegiatan yang favorit, semua balance. Dan favorit tentunya di bulan Agustus itu lomba tinggi sih. Dan favorit di Karang Taruna ya, kalau yang mungkin paling favorit kita sih kumpul-kumpul juga. Jadi kumpulnya bukan kumpul-kumpul yang negatif, tapi kita kumpulnya pasti ada tujuan. Mungkin kumpulnya kita membahas apa yang mungkin harus dibahas di agenda kedepannya atau rencana kedepannya harus gimana, saling bertukar pikiran. Terus kalau kita suka itu waktu apa ya, menyambut itu sih, menyambut hari ulang tahun Katramas sendiri, itu yang paling kita. Untuk kesan saya sendiri di bergabung di Cakrawala apa ya, yang saya rasain tentunya cukup bangga, nggak cukup sih, emang bangga banget karena kita sebagai ujung tombak di masyarakat, tentunya kita yang berperan andil aktif untuk mendukung sarana prasarana kegiatan yang dilakukan di desa kami. Untuk pesannya buat teman-teman semuanya, tetap semangat walaupun emang kita banyak perbedaan, pokoknya kita tetap harus menjadi satu kesatuan yang tentunya tidak tergoyahkan. Semoga Taruna Katramas 02 itu lebih baik ke depannya, lebih kompak lagi. Kalau bisa kita jangan tertinggal atau termakan omongan-omongan dari organisasi luar, karena kita sering banget yang namanya kena omongan-omongan dari organisasi luar. Dan saya berharap semua anggota dari Cakramas sendiri kesadaran penuhnya tolong lebih ditingkatkan lagi, karena kita sendiri di sini sebagai keluarga, sebagai sahabat, setidaknya kita harus tahu gimana satu sama lain, karena jangan pernah kita melihat satu teman kita, satu keluarga kita seolah-olah kita nggak tahu apa-apa. Dan untuk ya kita ke depannya, saya berharap Cakramas itu tempat untuk lebih bagus lagi. Jangan sifat-sifat yang mungkin nggak baik untuk pribadi atau seluruh anggota itu jangan dibawa lagi, kalau ditinggalkan. Kesannya menyenangkan sih, menyenangkan. Terus untuk pesannya semoga kedepannya lebih kompak, terus lebih disiplin lagi.